Pernah nggak sih, lagi di jalan terus lihat mobil keren banget lewat, dan dalam hati langsung nyeletuk, wah kapan ya gue bisa punya mobil kayak gitu? Nah hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Sebuah ide yang, jujur aja, bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita semua soal apa itu kaya, apa itu pengakuan, dan ya, mobil keren itu. Ide ini sebenarnya bukan dari saya loh, ini diambil dari salah satu bab yang paling kena di buku The Psychology of Money-nya Morgan Housel. Judul babnya Man in the Car Paradox, atau paradoks pria di dalam mobil. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Pas kita lihat mobil mewah itu, siapa sih yang sebenarnya kita kagumi? Orang yang lagi nyetir, yang mungkin kita anggap super sukses, atau jangan-jangan kita malah nggak peduli sama orangnya dan langsung ngebayangin diri kita sendiri yang ada di balik setir itu. Nah, disinilah letak paradoksnya. Lucu kan? Orang yang punya mobil itu mungkin mikir, wah, semua orang pasti kagum sama gue. Gue keren, gue sukses. Padahal di kepala kita yang lihat, ceritanya beda. Kita mikirnya, wah, mobilnya keren banget. Coba itu mobil gue. Jadi kekaguman kita itu bukan buat orangnya, tapi buat mobilnya. Si pemilik mobil itu tanpa sadar cuma jadi semacam manekin, pajangan buat fantasi kita sendiri. Oke, yuk kita kupas lebih dalam lagi soal paradoks pria di dalam mobil ini. Ini tuh semacam jebakan psikologis tentang kekaguman yang sering banget kita nggak sadari. Jadi intinya apa sih paradoks ini? Gampangnya gini, kita beli barang mahal, berharap orang lain kagum sama kita. Tapi ironisnya, orang lain itu malah jarang banget kagum sama kitanya. Mereka tuh kagumnya sama barangnya, terus langsung berhayal kalau mereka yang punya barang itu. Nggak nyambung kan? Ini tuh kayak ada salah paham besar dalam cara kerja otak kita. Kita pikir punya banyak harta itu kayak ngirim sinyal yang kuat banget ke semua orang. Sinyal yang bunyinya, sukai dan kagumi saya. Tapi ternyata sinyal itu seringkali nggak ketangkep. Atau lebih parah lagi, malah salah diartiin sama orang yang kita pengen perhatiin. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Rasa hormat dan kekaguman yang kita kejar-kejar dengan punya barang mewah, itu sebenarnya cuma fata morgana. Tahu kan, kayak di padang pasir, dari jauh kelihatan ada oase, air yang seger. Tapi pas kita deketin, ternyata cuma ilusi, kosong. Dan tentu aja, ini nggak cuma soal mobil ya. Rasa haus akan pengakuan ini bentuknya macam-macam banget di zaman sekarang. Perburuan validasi dari luar ini ada di mana-mana loh. Ya, dari mobil mewah, jam tangan mahal, baju-baju desainer, sampai postingan foto liburan ke tempat-tempat eksotis di medsos. Termasuk juga mungkin jadi anggota klub eksklusif atau punya rumah yang gedenya nggak kira-kira. Seringkali semua itu bukan soal fungsi, tapi soal pesan yang pengen kita sampaikan ke dunia. Tapi coba kita pikirin lagi deh. Pada akhirnya, yang benar-benar kita kagumi dari seseorang itu apanya sih? Barangnya atau orangnya? Sifat-sifat kayak rendah hati, baik, punya empati, itulah mata uang yang sebenarnya bisa membeli rasa hormat yang tulus dan awet, bukan jam tangan atau mobil. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah alternatif lain. Sebuah konsep kekayaan yang lebih tenang. Kekayaan yang nggak perlu teriak-teriak minta perhatian, tapi cukup dirasakan dari dalam diri. Yuk coba kita ambil jeda sebentar, coba tanyain ke diri sendiri, kenapa ya kita benar-benar pengen hal-hal yang kita pengenin itu? Apakah murni buat kebahagiaan kita sendiri, atau jangan-jangan ada sedikit atau banyak harapan buat dapat like dan persetujuan dari orang lain? Perjalanan menuju kekayaan yang sejati itu mungkin bisa dimulai dari sini. Langkah pertama, kita terima dulu aja kalau keinginan buat diakui itu ada. Itu wajar kok, manusiawi. Terus langkah kedua, kita tanya lebih dalam. Sebenarnya kekaguman dari siapa sih yang benar-benar gue butuhin? Dan yang terakhir, kita coba geser tujuan kita. Dari yang tadinya pengen kelihatan hebat di mata publik, jadi cukup merasa damai dan puas secara pribadi. Jadi kesimpulannya gimana nih? Apa yang bisa kita petik dari obrolan ini buat mendefinisikan ulang arti sukses buat diri kita masing-masing? Ini bukan berarti kita nggak boleh pengen hal-hal bagus ya, sama sekali bukan. Ini lebih soal menggeser fokus kita. Coba deh, mulai sekarang kita lebih fokus mengagumi kualitas seseorang, kerendahan hatinya, cara dia berpikir, kebaikannya, bukan cuma apa yang dia punya. Kalau punya uang lebih, mungkin bisa dipakai buat hal-hal yang bikin kita bahagia dari dalam, bukan cuma yang kelihatan bagus di luar. Dan ini mungkin yang paling susah. Coba pelan-pelan kecilin volume suara di kepala kita yang suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Karena pada akhirnya, mungkin kebenarannya sesederhana ini. Kita itu sering banget sibuk ngejar simbol-simbol kesuksesan. Mobilnya, jam tangannya, rumahnya. Padahal yang sejatinya kita kagumi dan kita dambakan, itu bukan benda matinya, tapi manusia di baliknya. Kualitas, karakter, dan perjuangan orang itu.